Mari kita lanjutkan pembahasan ke share compensation plan. Apa itu share option? Share option itu adalah opsi yang diberikan ke pegawai untuk membeli ordinary share at a given price at a given period of time. Jadi pada harga tertentu pada periode tertentu. Biasanya share option ini diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi atas performance pegawai, atas kinerjanya, untuk memotivasi employee, untuk menahan supaya eksekutif ini tidak pindah tempat, kemudian juga bisa memaksimalkan employee after tax benefit, dan juga sebagai sarana pengendalian. Bagaimana pengukuran terkait dengan share option? Ini pengukurannya adalah menggunakan fair value. Biasanya perusahaan itu menggunakan option pricing model untuk menilai berapakah nilai option pada saat diberikan. Nah, option pricing model ini bisa menggunakan seperti misalnya Black-Scholes model yang nanti dipelajari di mata kuliah manajemen keuangan. Dalam share option plan ini maka yang harus dilakukan itu adalah kita harus menentukan berapakah expense-nya. Compensation ini merupakan expense perusahaan yang didasarkan pada fair value dari option. Harus dialokasikan juga ke dalam beberapa periode. Sebagai contoh, tanggal 1 November tahun 2018 shareholder Chen ini meng-ACC meng-approve adanya pemberian option kepada 5 eksekutifnya untuk membeli 2000 lembar saham seharga 100. Optionnya ini diberikan pada tanggal 1 Januari 2019. Eksekutifnya ini boleh mengexercise atau boleh menggunakan opsi ini dalam jangka waktu 10 tahun. Option price-nya per share-nya adalah $6.000 dan pada saat itu market price dari shares-nya itu adalah 7.000 per lembar saham. Dalam menggunakan metode fair value, maka perusahaan perlu menghitung berapakah total compensation expense-nya dengan menggunakan option pricing model. Seandainya diasumsikan setelah dihitung-hitung ternyata fair value dari optionnya itu adalah 22 juta, bagaimanakah perlakuannya? Pada saat pemberian grant ini pada tanggal 1 Januari 2019 tentu saja tidak ada yang dicatat. Kenapa tidak ada yang dicatat? Ya karena hanya memberikan grant ya. Tetapi pencatatan itu dilakukan pada periode pada akhir periode di mana opsi ini vested gitu ya. Jadi pada akhir financial year pada tanggal 31 Desember tahun 2019 perusahaan perlu menghitung berapakah compensation expense-nya. Jika diasumsikan apabila vestingnya itu dalam 2 tahun atau dimanfaatkan benefit periodnya itu adalah 2 tahun, maka kita dapatkan compensation expense dan kita kreditkan share premium, share option sebesar 11 juta. Karena dia 2 tahun, maka kita jurnal di tahun 2019 dan juga di tahun 2020. Apabila ternyata manajer itu mengexercise atau menukarkan 2.000 dari 10.000 opsi yang diberikan atau sekitar 20%-nya pada 1 Januari tahun 2022, yaitu 3 tahun 5 bulan sesudah grantnya, maka perusahaan harus membuat pencatatan pada saat penukaran option ini menjadi share. Manajer itu bisa membeli saham, maka pada saat penukaran ada uang yang masuk. Uang yang masuk berapa? Uang yang masuk itu adalah 2.000 lembar saham dikalikan dengan nilai dari option per price-nya ini adalah 6.000. Kemudian berapakah share premium share option? Ini berasal dari sini gitu ya. Tapi karena hanya 20% yang ditukarkan, maka 20% dikalikan dengan 22 juta. Totalnya adalah 4.400.000. Kemudian kita menghitung berapakah share capital ordinary. Share capital ordinary itu adalah 2.000 lembar dikalikan harganya 100 per lembar. Par value dari ordinary share adalah 100 per lembar. Selisihnya kita masukkan ke dalam share premium ordinary. Apabila ternyata tidak dimanfaatkan semuanya, jadi hanya di exercise 20% pada saat opsi ini expired, maka perusahaan harus membuat jurnal. Jadi share premiumnya kita debitkan, kita kreditkan ke share premium expired share option. Senilai tadi 22 juta dikurangi dengan yang sudah ditukarkan pada 1 Juni 2022 yaitu 4.400.000. Maka ini adalah 17.600.000. Sampai sini pembahasan tentang share options. Berikutnya kita bahas tentang earning per shares.